Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael dengan NPM 2024510003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan masa penggeluman saya itu dengan judul Full Cell Prediction sebagai berikut. Judul bahasa penggeluman saya pada saat ini yaitu dengan judul Full Cell Prediction. Metode yang digunakan yaitu regresi linear. Dengan data yang digunakan merupakan dataset advanced setting yang berisi informasi tentang pengeluaran iklan di berbagai media TV, radio, newspaper, dan dampaknya terhadap penjualan atau sales. Tujuan dari metode ini yaitu Full Cell Prediction adalah untuk bekerja dengan mengambil data seperti riwayat penjualan, harga, stok, dan tren pasar, lalu mengolahnya menggunakan machine learning untuk menemukan pola dan memprediksi penjualan di masa depan. Setelah data dianalisis, hasil prediksi ditampilkan dalam bentuk grafik, angka, atau rekomendasi di aplikasi. Membantu bisnis dalam mengambil keputusan seperti menambah stok atau menyesuaikan harga. Model ini terus diperbaharui dengan data terbaru agar semakin akurat, sehingga perusahaan bisa merencanakan strategi dengan lebih cerdas atau efisien. Langkah yang pertama yang digunakan yaitu mengunduh dataset. Codingannya seperti ini. Kode ini digunakan widget untuk mengunduh dataset advanced setting CSV dari URL yang diberikan dan menyimpannya di lingkungan collab. Seperti ini. Jadi sumber yang digunakan yaitu saya ambil dari sini. Bisa kita lihat. Ini menggunakan sumber-sumber yang terbaru. Langkah yang kedua yaitu membaca dataset dengan codingan sebagai berikut. Kode ini menggunakan PDRead CSV dari pustaka Padas untuk membaca dataset yang diunduh ke dalam data frame Padas yang disebut data. Jadi jika dijalankan hasilnya akan seperti ini. Ini yaitu mengambil data terbaru dari dataset. Ini adalah data terbarunya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu visualisasi hubungan antara sales dan TV. Codingannya seperti ini. Cara menggunakannya yaitu kita visualisasikan hubungan antara jumlah yang dihabiskan untuk iklan di TV dan unit yang terjual. Yang pertama seperti ini, mengimpor library plot yang dibutuhkan untuk membuat visualisasi. Yang kedua, membuat scatter plot menggunakan PC scatter. Yang ketiga, data menggunakan data frame data sebagai sumber data. Yang keempat, menempatkan sales pada sumbu TV, pada sumbu X. Yang kelima, menempatkan TV pada sumbu Y. Yang keenam, mengatur ukuran titik data berdasarkan nilai TV. Yang ketujuh, menambah garis line ordinary less squared list OLS untuk menunjukkan hubungan linear antara sales dan TV. Dan yang terakhir yaitu menampilkan scatter plot yang telah dibuat.
Kodingannya sebagai berikut. Dan ini yaitu mencari data nilai nol, atau data is nol yaitu data yang hilang. Jadi pada kodingan saya ini yang ditunjukkan di sini yaitu 0000, berarti tidak ada data yang hilang di sini. Jadi seperti ini, yaitu grafik hubungan antara TV dan sales. Bagian 2 itu visualisasi hubungan antara sales dan newspaper. Seperti ini kodenya. Kode ini sama dengan bagian pertama, hanya saja variabel newspaper digunakan sebagai pengganti TV dan sumbuye dan ukuran titik data. Jadi seperti ini, kita lihat pada kodingannya. Di sini ini sama saja dengan kodingan yang ini, cuman di sini diganti kepada newspaper dan hubungannya dengan penjualan. Jadi seperti grafik newspapernya bisa kita lihat. Kemudian rangkaian ketiga itu visualisasi antara hubungan antara sales dan radio. Kode ini sama dengan bagian 1 dan 2, hanya saja variabel radio digunakan sebagai pengganti TV dan newspaper pada sumbuye dan ukuran titik data. Kita lihat kita jalankan pada Google Collapse-nya. Jadi ini sama dengan yang pertama tadi, TV dan newspaper. Jadi kalau ini adalah grafik dari radio, grafik yang ditunjukkan antara sumbu X dan Y. Dan langkah yang keempat yaitu analisis korelasi. Kode Python ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis korelasi antara berbagai variabel dalam satu dataset, khususnya berfokus pada kolom sales. Kita lihat pada Google Collapse-nya. Jadi ini adalah hasil dari yang ketiga tadi ini. Langkah yang kelima itu persiapan data untuk pemodelan. Seperti ini kode-kodenya. Kode ini bertujuan untuk menyiapkan data sebelum melatih model pembelajaran mesin, khususnya dalam memisahkan fitur X dan target Y, serta membagi data menjadi training dan testing test. Jadi kodingan ini itu untuk memisahkan fitur X dan target Y. Langsung saja kita jalankan. Jadi nilai X dan targetnya sudah dipisahkan di sini. Langkah selanjutnya itu pelatihan model atau regresi linear. Kode ini berkaitan dengan regresi linear yang digunakan untuk melatih model memprediksi hasil
dan mengevaluasi performa menggunakan dataset pelatihan dan pengujian. Jadi pada data ini yaitu pengujian data, apakah sangat akurasi atau tidak. Jadi di sini tingkat akurasinya itu seperti ini. Dan langkah yang terakhir yaitu prediksinya. Kodenya seperti berikut. Kode ini adalah kode yang terakhir yang bertujuan untuk memprediksi nilai penjualan atau sales berdasarkan 3 fitur pemasaran TV, radio, newspaper menggunakan model regresi linear yang sudah dilatih sebelumnya. Seperti berikut di Google Collapse-nya, kita jalankan. Jadi cara menggunakan program ini yaitu memasukkan data yang terbaru pada kolom untuk memprediksi penjualannya dengan memasukkan data di bawah ini. Biaya iklan yang dihabiskan dalam dolar untuk beriklan di TV, biaya iklan yang dihabiskan dalam dolar untuk iklan di radio, biaya iklan yang dihabiskan dalam dolar untuk beriklan di surat kabar, dan terakhir yaitu hasil penjualan atau jumlah unit yang terjual. Jadi caranya yaitu memasukkan data-data pada kolom di bawah ini, yaitu data penjualan yang dihabiskan pada TV, data yang dihabiskan penjualan yang dihabiskan untuk beriklan di radio, dan penjualan yang dihabiskan atau uang yang dihabiskan untuk beriklan di newspaper atau surat kabar. Jadi kita masukkan data di bagian ini, lalu kita jalankan, maka akan mendapatkan hasil yaitu seperti berikut, yaitu hasil keseluruhan dari penjualan yang telah dilakukan. Ini di sini juga bisa kita ganti. Contohnya 230,1 ini kita ganti ke 230,2. Lalu kita jalankan, maka hasilnya juga akan berbeda. Jadi sekian ini saja dari bahasa pemrograman yang saya presentasikan kali ini. Terima kasih.